Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus yayasan, takmir masjid, petugas kebersihan, keamanan, muadzin, imam, semuanya yang saya hormati. Pagi ini saya akan menyampaikan topik berharum kata dengan sujud yang lama. Bagaimana sujud kita itu menjadikan kata-kata kita itu harum, ya. Tidak hanya parfumnya yang harum, tidak hanya parfumnya yang harum, tetapi tutur kata kita itu terasa harum di telinga orang, di depan orang. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi itu adalah surah An-Nisa. Ya. Di situ diceritakan manusia itu ada dua. Manusia itu ada yang menjadikan orang mukmin itu sebagai teman akrab, Allah dan Rasulnya itu sebagai orang yang didekati, Tuhan yang didekati, manusia yang didekati. Tapi ada juga orang yang wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Surat An-Nisa ayat 38. Ada orang yang menjadikan setan itu temannya, setan itu temannya. Lalu yang lebih penting adalah ayat 41 itu tadi yang dibaca begini, Muhammad, gimana kamu nanti seperti apa jika kamu saya hadirkan sebagai saksi. Kamu saya hadirkan sebagai saksi dalam pengadilan Allah nanti. Nah, ayat ini yang An-Nisa 41 yang dibaca pada rakaat pertama tadi itu ceritanya Nabi meminta seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran. Yang diminta itu adalah orang yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lah Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi, ya terbalik, yang nerima wahyu itu panjenengan, ya mestinya panjenengan yang membaca, lalu saya yang mendengarkan. Apa kata Nabi Muhammad? Iya, memang saya yang menerima wahyu, tapi saya juga butuh mendengar. Saya ini butuh mendengarkan Al-Quran itu dari suara orang lain. Baiklah Nabi, kalau memang saya yang diberi kehormatan untuk membaca, ya saya baca. Ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini orang yang paling pinter. Sejarah ayat per ayat itu tahu, huruf per huruf itu tahu, itu Abdullah bin Mas'ud ini. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu semua itu ingin tahu bagaimana suara Al-Quran itu saya terima dari Jibril, ya, dan bagaimana suasana saat itu, jangan tanya siapapun kecuali satu ini, Abdullah bin Mas'ud. Makanya dulu pernah saya ceritakan di meja ini, orang yang tahu sejarah itu insya Allah penghayatan sholatnya lebih bagus. Bagaimana tidak bagus, Pak? Ya saya kalau sholat tasyahud. Kalau waktunya agak panjang, mesti saya sapa orang ini. Orang ini saya sapa, saya panggil. Lewat pintu mana saya memanggil? Wa assalamu alaina wa ala ibadillahis
sholihin. Ya Allah, kirimkan salam saya kepada hamba-hambamu yang soleh-soleh itu, gitu. Lah, kalau kita menyebut kirimkanlah salam saya kepada hamba-hambamu yang soleh, ini kata-kata ini abstrak. Kata-kata ini terlalu general, terlalu umum, gitu. Harus di breakdown, harus dipreteli gitu. Nah, kalau begitu gimana? Ya saya panggil orang-orang soleh itu siapa? Ya saya panggil Nabi satu persatu. Nabi itu satu persatu saya panggil. Salam saya untuk Nabi Adam, salam saya kepada Nabi Adam, Idris, Hud, Yusuf, terus Nabi itu. Kemudian sahabat-sahabat yang memang punya prestasi yang dipuji Nabi seperti ini. Salam saya juga ya Allah kepada Abdullah bin Mas'ud. Aku mohon ya Allah dalam hati saya, jadikan aku dan anak-anakku itu orang yang mengerti Al-Quran seperti ilmu yang kau berikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, kadang-kadang nama Abdullah itu hilang, Pak, terkenal Ibnu Mas'ud gitu. Jadi sebenarnya kita ini di dalam sholat itu kita bisa bersilaturahim loh, Pak, sebenarnya itu. Kita bersilaturahim dengan seperti ini karena kita diberi pintu. Pintunya adalah salam untukmu wahai orang-orang yang soleh. Nah, kita bisa memanggil salam pada mereka. Nah, kalau kita sering memanggil mereka, orang nabi, orang-orang soleh, berarti kita berkawan kepada mereka. Ayo, betul enggak? Betul enggak? Lah, kita sering mendoakan, Mbak. Berarti kan kita dekat toh? Paham, Mbak ya? Dekat. Ini kalau kita sering salam kepada orang-orang yang begini, berarti kita orang dekat kepada mereka dan kita tidak lagi dekat kepada setan. Nah, ujung-ujungnya apa? Yang saya ceritakan di Suara Muslim Selasa yang lalu itu, ujungnya apa? Nah, kalau kita sudah disebut bahwa kita ini orang yang cinta kepada para sahabat, maka Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Besok di akhirat itu orang dikelompokkan dengan orang-orang yang dicintai. Nah, berarti kita punya hak untuk satu kelompok dengan para sahabat-sahabat yang mulia tadi. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membaca Al-Quran, yang dipilih adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Nabi Muhammad mendengarkan, terus mendengar. Nah, sampai pada ayat 41 ini Nabi menghentikan. Stop. Jangan dilanjut. Nabi menangis. Jadi saya itu diminta pertanggungjawabkan atas setiap orang. Aku ini Muhammad, bagaimana kamu nanti? Setiap orang saya adili, kamu saya hadirkan sebagai saksi lah. Tuh. Jangan teruskan, betapa berat tugasku itu. Nah, surat An-Nisa ayat 41. Jadi kita ingat itu ya, ingat tangisan Rasulullah waktu itu. Stop. Sudah tidak kuat saya. Bagaimana ini kalau saya diberi tugas sampai begitu? Ya, kalau saya itu masih hidup terus, sedangkan saya ini harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang setelah kematian saya. Kalau Nabi Isa hanya diminta pertanggung jawab ya pada waktu dia hidup. Seluruh nabi-nabi itu, khusus Nabi Muhammad, berat ini. Nah, itu rakaat pertama. Rakaat kedua itu nanti ada kaitannya dengan apa yang saya bahas di sini. Perhatikan, Pak ya. Allah cara berbahasa Allah itu bahasa yang lembut, santun gitu. Menggambarkan orang yang habis buang air kecil, buang air besar, ya. Itu bahasanya, jika kamu keluar dari toilet, nah, gitu.
Tidak dibahasakan dengan jika kamu kencing, jika kamu berak. Tidak begitu, Pak. Allah memilih. Au jaa ahadun minkum minal ghaib. Lalu menggambarkan suami istri bercinta. Itu bukan jika kamu bersenggama, tidak begitu. Jika kamu bersentuhan dengan istrimu, atau jika kamu masuk ke kamar istrimu, coba Pak. Itu di ayat 43 itu. Begitu. Inilah yang nanti saya jelaskan bagaimana kita berbahasa. Berbahasa yang bagus. Maka kalau kita harus meniru Quran ini cara bahasa. Jangan menyebut istri Anda pesek, itu menyakitkan. Sebut saja tidak terlalu mancung. Nah, begitu. Itu kan tidak menyakitkan. Nah, kita hampir meniru ini, Pak, meniru ini. Pendek jangan. Suamimu yang mana? Yang pendek itu jangan pendek. Yang ya tidak tinggi. Padahal podo ae. Tapi rasanya kan beda, Pak. Rasanya beda. Jangan sebut bodoh. Itu juga menyakitkan. Ya, kurang mengikuti perkembangan ilmu. Begitu kan. Enak. Nah, memilih kata-kata yang seperti itu tidak bisa kalau kita tidak melatih diri. Yang kedua, kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa dalam sujud itu kan satu diantaranya kan waj'al fi lisani nuro. Jadi orang Islam tuh subhanallah diajari untuk waj'al fi lisani nuro. Ya Allah, jadikan lidah kami ini lidah yang penuh cahaya. Secara fisik ya Pak ya. Ini ada orang yang menyaksikan bahwa Rasulullah kalau berbicara itu sampai melihat di sela-sela giginya itu ada cahaya. Di sela-sela gigi Rasulullah itu keluar cahaya. Kita doa toh. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah, karena lama saya jelaskan tahun lalu itu, jadi kemungkinan sekarang sudah lupa. Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi sam'i nura wa fi lisani dulu ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikan hatiku ini hati yang tercahayai. Waj'al fi lisani nura, jadikan cahaya itu ada di lidah kamu. Ya, betapa senangnya loh Ibu kalau punya suami yang tutur katanya itu adalah nampak bahwa dia adalah pribadi yang tercahayai oleh Rasulullah, tercahayai oleh Allah. Itu pasti menyenangkan. Tidak mungkin kalau orang hatinya tercahayai, mulutnya tercahayai, kemudian sampai tengkar, sampai jotos orang, kemudian sampai mimisen. Nendang, banting, enggak mungkin. Nah, doa-doa seperti itu, Pak. Makanya dulu pernah saya breakdown. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku supaya aku selalu ingat kepadamu. 3 poin loh. Selalu ingat kepadamu. Berikan cahaya di hatiku supaya aku bisa membersihkan kotoran dalam hatiku. Berikan cahaya di hatiku supaya aku bisa ikhlas, ridho, tidak mengeluh dengan apapun takdirmu. Nah, kalau lesan kan, berikan cahaya di mulutku supaya aku hanya berbicara yang benar, lalu aku bisa menyampaikan orang dengan perkataan yang meyakinkan. Dan berikan cahaya juga di lidahku supaya lidahku ini selalu basah memanggil namamu
dan Rasulmu lebih dari memanggil nama-nama makhlukmu yang lain. Nah, kita akan berbicara di sini. Sekarang tadi surat An-Nisa berapa tadi Pak? 4. Ya 4. Yang membuat nangis Nabi tadi 41 toh? 41. Kemudian kalau Nabi itu, Allah itu selalu memilih kata-kata yang bagus ya, itu 43. Loh, ya betul 43. Oh iya betul 43. Nah sekarang yang kita kaji adalah surat An-Nisa 148 149. 148 149. Cari silakan Pak. Silakan dicari. Sudah ketemu, Pak? An-Nisa 148 149. Bapak beli Quran yang kecil begini boleh, Bapak beli Quran yang agak besar boleh, Bapak bawa kemana-mana. Nah, sehingga pengajian-pengajian bisa diikuti. Saya kemarin membeli Quran berapa? 5 ya. Jenis yang ini, jenis yang ini, jenis yang ini, jenis yang ini. Ya, karena saya kalau membawa yang agak besar berat, ya sudah saya beli yang kecil, ada yang tanggung, ada yang ini. Sudah Pak ketemu ya? Karena kalau kajian saya itu seluruh kajian saya itu startnya adalah ayat Quran. Bapak mesti bisa melihat toh. Saya kalau membaca Quran mesti saya basisnya mana ini gitu. Sumbernya mana ini mesti Al-Qur'an. Sudah ketemu Pak ya? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an say'an su aw ta'fu an su fa inna Allaha kana afuwan qadira. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su' fa inna Allaha kana afuwan qadira. Nah ini la yuhibbullahu al-jahra. Ada yang ada terjemahnya? Silakan dibaca yang keras. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang didolimi. Allah Maha
lagi Maha mengetahui. Terus Pak satunya. Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ya, jelas toh Pak. La yuhibbullahu, Allah tidak suka. Jelas. Allah tidak suka perkataan yang diucapkan sampai terdengar orang, yang perkataan itu tidak bagus. Loh, jelas. Jadi ya kita ini disuruh berkata itu yang memang perkataan yang betul-betul dijamin. Kita itu berkata kecuali memang yang ya berlatih lah Pak, berlatih. Pelan-pelan insya Allah bisa. Kalau Allah memberi pertolongan kita, apa sih susahnya? Allah tidak menyukai, coba jelas toh. Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan sesuatu yang jelek. Tidak suka. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Nanti saya jelaskan. Apa yang disebut perkataan jelek yang diucapkan itu? Tidak harus yang menyakitkan hati orang, tetapi itu tidak layak diucapkan, gitu loh Pak ya. Seperti perkataan yang kotor, cabul, ya. Hubungan suami istri diceritakan pada orang, itu kan tidak boleh. Kecuali untuk konsultasi. Jadi bercerita tentang hubungan suami istri kepada orang itu tidak boleh. Bahkan dalam keterangan yang lain itu termasuk orang yang dimurkai Allah. Di luar batas kesopanan, di luar batas kesopanan. Ya ukurannya gimana? Ya ukurannya itu lokal. Ukurannya itu sesuai dengan setempat, Pak. Menurut orang di sini itu begitu tidak bagus, ya sudah ikuti. Di kampung saya tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa kalau kamu ngomong itu di kampungmu tidak apa-apa. Kamu di kampung sekarang di mana? Kamu di kampung sini toh, ya sudah di situ. Menurut orang Surabaya Sidoarjo itu tidak layak. Kalau di kampung saya biasa Pak, saya nggak apa-apa rono. Iki kamu di sini. Nah, itu. Nah, perkataan orang itu adalah cermin kepribadiannya. Betul Pak? Pilihan kata orang itu cermin kepribadian. Apalagi perkataan itu adalah seorang guru, seorang pimpinan itu menjadi cermin dan itu akan menentukan suasana komunikasi itu ya. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Artinya kalau Bapak dizalimi lalu Bapak menirukan perkataan atau tindakannya yang jelek-jelek itu di depan pengadilan. Di depan pengadilan. Itu boleh. Gitu kan diucapkan. Ini pengadilan. Loh, tapi siaran itu disiarkan live ya. Gimana itu? Tidak ada hubungannya. Sebab apa yang kamu katakan itu adalah demi keadilan, dan roh Islam itu adalah keadilan. Roh Islam itu keadilan. Makanya kalau khutbah di sini pasti itu diakhiri innallaha ya'muru bil 'adl. Khutbah itu ditutup sebelum orang itu berangkat sholat di sini mesti ditutup innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Ketahuilah Allah itu memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Keadilan. Keadilan apa? Ya dengan anak-anak kita. Keadilan terhadap diri kita. Nah, itu ya. Keadilan. Kecuali orang yang dizalimi itu boleh. Nah itu kan menyangkut ini Pak, hubungan suami istri tadi kok begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau dia menuntut perceraian,
karena dipandang tidak bisa memuaskan secara seksual. Kemudian diterangkan itu semuanya tidak apa-apa. Karena apa? Supaya orang menjadi saksi bahwa memang apa yang dilakukan itu adalah sebuah kezaliman dan orang yang sedang mencari keadilan. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sami itu berarti telinga toh Pak ya. Terus alim itu berarti mata. Nah, maka perhatikan doa-doa itu selalu sebelum mata itu mesti telinga dulu. Allahumma ja'al fi sam'i nura basari nura. Mengapa kok didahulukan Quran mendahulukan ya? Iya, karena indera pertama kali manusia itu kan telinga. Bapak lahir itu kan belum lihat. Betul Pak ya? Tapi bayi sudah mendengar. Kan bayi masih memejamkan mata toh. Nah, itu kemudian mendengar, maka indera pertama kali adalah dari pendengaran gitu. Kalau Bapak tanya lagi, kenapa Quran itu mesti asam awal absoro? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absoro. Allah memberikan kamu pendengaran, satu pendengaran dan beberapa penglihatan. Berarti kalau mendengarkan apa? Tunggal toh, betul toh? Dan Allah menjadikan kamu untukmu itu satu pendengaran dan banyak penglihatan. Gini-gini Pak, ada tafsirnya Pak. Kenapa kok satu? Iya, karena orang itu kalau mendengarkan tidak bisa bercabang. Umpamanya gini ya, orang mendengarkan pengajian gini, lalu sambil membaca, tidak bisa. Orang mendengarkan saya ini sambil mendengarkan musik. Kamu kok tidak mendengarkan ceramah? Iya Pak, bersamaan dengan musik tidak bisa. Tapi kalau mata itu bisa, melihat depan, melihat spion, melihat ini itu bisa. Loh, gini ini bisa. Gitu. Makanya Quran itu kalau menyangkut penglihatan itu berbentuk jamak. Tapi kalau apa? Pendengaran itu tuh. Lalu kenapa Pak itu Nabi Sulaiman kok meminta dosa itu yang diampuni hanya satu? Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Bantulah aku ya Allah supaya aku bisa senang, bisa menerima dengan senang hati apapun yang kau berikan itu. Tidak apapun, berikan aku rasa senang untuk menerima satu nikmatmu gitu. Kenapa kok satu? Padahal nikmat kan banyak. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak bisa mensyukuri satu nikmat saja, itu tidak akan tuntas. Paham Pak ya? Panjenengan itu loh mensyukuri bisa ngomong begini loh Pak. Bapak belum pernah sih rasanya dicabut atau dikurangi ngomongnya itu. Jadi mensyukuri kita bisa ngomong saja itu tidak cukup, tidak bisa kita. Nah ini mengapa Nabi Sulaiman itu minta diampuni untuk dibimbing untuk mensyukuri satu nikmat. Ya karena mensyukuri satu nikmat saja itu berat. Makanya siapa khalifah yang keempat? Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, siapa khalifah kelima yang kesalehannya itu mirip itu? Ada khalifah yang kelima. Siapa namanya? Namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Nah, ini kesolehannya Pak. Kesolehannya itu kamu itu kalau bisa mengucapkan alhamdulillah yang tulus, yang ekspresi yang tulus. Alhamdulillah. Kata Umar bin Abdul Aziz, nilai yang kamu ucapkan itu alhamdulillah, dua kata saja. Kamu harus tahu itu nilainya lebih mahal daripada seluruh kekayaan. Jadi Bapak diberi umur panjang sampai bisa menyebut alhamdulillah, itu apa yang Bapak ucapkan itu nilainya lebih mahal
dari seluruh kekayaan Bapak. Yang kaya, walaupun yang miskin apalagi kekayaan berapapun itu. Coba Pak, Allah menghargai sesuatu itu begitu Pak. Maka Bapak diberi umur panjang, sehat, bisa mengucapkan gini. Ini nikmat besar. Bapak mungkin tidak punya apa-apa, Bapak lagi sakit, tapi Bapak bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu seluruh yang kamu miliki itu tidak ada apa-apanya dibanding alhamdulillah. Ya, gitu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sami'an alima. Terus sami'an alima. Sifat Allah itu sami'un alim, ya. Coba sekarang. Bismillahilladzi itu ya, coba semuanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Terusnya sami'un alim lagi. Toh? Sami'un alim. Kalau Bapak nerjemah gimana itu? Bismillahilladzi la yadurru. Dengan nama Allah, ya gitu. Kalau sekarang gini ya, sekarang saya minum umpamanya gini, saya baca gitu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, dengan air, yang air ini saya konsumsi dengan bismillah, saya isi air ini dengan asmamu. Bismillahilladzi la yadurru. Maka air yang sudah saya isi dengan asmamu itu akan menjadikan kami terbebaskan dari seluruh apa saja yang membahayakan tubuh saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, sekarang saya minum obat. Oke. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya ngisi obat itu dengan apa? Dengan apa? Asma Allah toh? Oke. Ya Allah, saya minum obat ini dan untuk meminumnya saya dahului dengan Bismillah, dengan nama Allah. Maka aku yakin Engkau pasti Maha Kuasa menjadikan obat ini membebaskan saya dari apa saja yang membahayakan tubuh saya. Apakah itu sesuatu di langit ataupun di bumi atau di dasar bumi, semuanya akan terbebaskan. Wa huwas samiul alim. Ya Allah, Engkau mendengar setiap kata dalam doaku. Al-alim, apa alim tadi? Mengetahui. Dan Engkau tahu sumber penyakit saya, dan Engkau paling tahu bagaimana cara menghilangkannya. Loh, Bapak jarang loh menerima penjelasan kayak gini. Tuh. Ya toh? Nah saya menjelaskan gini perlu perlindungan sampai 3 bulan Pak. Tuh. Enak Bapak tinggal mengonsumsi toh. Bismillahilladzi la yadurru. Betapa indahnya ini. Dengan nama Allah. Yang air ini saya minum dengan nama Allah. Kurma ini saya minum dengan nama Allah, saya makan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Karena ini sudah terisi namamu, tidak akan ada sesuatu yang membahayakan dalam hidup saya ini, tidak hanya tubuh, ya. Fil ardi wala fis sama. Yang di bumi dan di langit itu semuanya itu sudah dikendalikan Allah, di stop karena kita mengonsumsi sesuatu yang sudah saya isi dengan asma Allah, nama Allah. Wa huwas samiul alim. Engkau mendengar setiap huruf yang saya baca dalam doa ini. Al-alim, dan Engkau paling tahu bagaimana caranya menyehatkan saya, bagaimana cara menyelamatkan saya, di mana titik-titik bahaya untuk saya. Indah sekali. Nah inilah bedanya kalau membaca dengan penghayatan dan tidak itu gitu.
Ya sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beda toh, itu beda. Sami'un alim. Jadi banyak doa-doa itu sebetulnya kalau kita artikan secara lebih enak itu ngeh. Contohnya kayak gini Pak ya. Coba kalau Bapak sakit, nas'alullahal azim rabbal arsyil, paham Pak ya? Kalau Bapak mau sakit itu Pak, doanya Nabi itu, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim. Aku akan meminta kepada Allah yang maha besar, yang Tuhannya arasy. Coba, arsyil azim, arasy yang besar. Mengapa untuk kesembuhan itu kemudian memanggil Allah yang menguasai arasy? Masih ingat pernah penjelasan saya? Arasy itu di mana? Di mana? Mojosari. Arasy itu di atasnya langit. Dan Bapak tahu berapa besarnya arasy itu? Arasy itu lebih besar dari bumi, langit dan seluruh isinya. Bumi, langit, jangankan sampai langit Pak, Bapak ini bumi saja belum tuntas. Jangan sampai dunia Pak, Indonesia aja belum tuntas loh. Allah itu menguasai arasy, itu lebih besar dari bumi, langit dan segala isinya. Bayangkan kita panggil arasy. Wahai Allah yang menguasai arasy yang besar itu, sekarang saya Allahumma rabban nas, terus Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi. Ya Allah, Tuhan yang bisa menghilangkan rasa sakit, hilangkanlah sakit saya. Setelah memanggil Tuhannya arasy, minta sembuh. Coba perhatikan. Lawang engkau itu jangankan menghilangkan penyakit saya nggak bisa. Wong engkau itu lo ngurus arasy sebesar itu lo enteng bagimu. Apa penyakit saya itu? Ya kecil loh. Liver aja kok, itu jantung aja kok, operasi kepala aja. Ya suket apa itu? Mengapa? Karena engkau Tuhan yang bisa mengatur arasy sedemikian besar, apalagi ngurus badanmu yang hanya 200 kilo itu. Ya berapa 200 kilo Bapak? Coba Pak, doa itu dimulai dengan sesuatu yang melahirkan optimisme, melahirkan kekuatan. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta. Bismillahilladzi yang Bapak sebut, yang baca tadi, nas'alullahal azim tadi itu doa dari Nabi. Bapak Ibu mengonsumsi sesuatu yang yang pakai doa dari Rasulullah, itu namanya ruqyah. Itu namanya ruqyah, berarti saya ruqyah dulu. Jadi ruqyah itu jangan dibayangkan ruqyah itu hanya ngusir jin. Ruqyah ngusir jin. Dan jangan mesti ruqyah itu jangan mesti yang formal begitu. Orang minta sehat di antara doa sholat itu, yang minta sehat itu di posisi mana? Betul, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Betul. Wa'afini itu Pak. Wa'afini itu berikan saya kesehatan. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut tidak ada doa di dalam sholat itu yang lebih komplit. Dunia akhirat itu diminta semuanya di posisi itu adalah duduk di antara dua sujud. Itu. Boleh enggak kita pada waktu duduk di antara dua sujud ketika minta ampun
Lalu dalam hati ya, dalam hati, jangan diucapkan. Saya dalam hati begini, ya Allah, melalui air dan minuman yang saya konsumsi dengan asmamu. Tadi loh. Sebentar, ada dalam hati ya. Ya Allah, melalui air dan minuman yang saya konsumsi dengan namamu, saya yakin Engkau itu maha kuasa memberi power kepada saya, lalu membuang, membersihkan seluruh hal yang akan membahayakan, yang dulu itu membahayakan tubuh saya. Engkau mendengar setiap huruf yang saya ucapkan, dan Engkau tahu keadaan saya. Engkau paling tahu di mana letak penyakit, dan Engkau paling tahu bagaimana cara untuk menghilangkannya. Nah, ini saya cerita ini dengan penuh penghayatan ya, karena saya kemarin itu, saya dari Palembang itu saya tidak bisa bersuara, itu kecil suara saya. Ya sudah, tidak apa-apa, diterima dan sakit. Ya ini ya, saya baca itu. Sembuh tidak itu nomor 2, yang penting ikhlas dulu. Itu saya kalau ada orang minta kesembuhan, sebentar doa kesembuhan itu nomor 2. Loh Pak, nomor 2 gimana Pak? Saya ini sudah sakit lama. Iya sebentar. Saya doakan panjenengan itu ikhlas menerima dulu. Sampai kalau saya doakan sembuh, terus sembuh, itu nilainya hanya sampai akhir kehidupan. Tapi kalau sampai itu minta supaya ikhlas, ridho, tidak mengeluh, itu rasanya nanti sampai hari kebangkitan, sampai ketemu Allah. Ayo milih mana sampai itu? Ya, ridho dulu. Sudah Pak ya. Lalu di sini Pak ya, intu betul khairan. Lanjutnya tadi kan An-Nisa 148 Pak ya. Tuh, kemudian sekarang 149. Intu betul khairan. Jika kamu itu menampakkan sesuatu kebaikan, artinya kamu itu menuntut, kamu dizalimi, lalu kamu menuntut itu, kamu tampakkan, autufu sudah enggak saya buka itu, autafu ansu, atau kamu itu memaafkan, fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah itu maha memaafkan dan Allah maha kuasa. Jadi kalau kita dizalimi lalu kita menuntut ke pengadilan, boleh enggak? Boleh. Boleh toh? Boleh. Tapi kalau kita memaafkan, fa innallaha kana afuwan qadira. Maka tirulah Allah yang maha memaafkan dan maha kuasa. Coba sekarang Bapak kira-kira seperti apa? Allah itu maha kuasa, memaafkan, dan Allah maha kuasa. Itu gimana maksudnya? Bu, supaya tidak ngantuk lah, ayo berpikir. Allah itu maha mengampuni, Allah maha kuasa. Apa? Pak, gimana ya Pak? Ayat ini loh. Allah maha mengampuni, Allah maha kuasa. Gandengannya ini apa? Tidak ketemu Pak. Bapak ini ketenggengan apa ngantuk loh Pak? Ini loh Pak, orang memaafkan itu dihitung memaafkan kalau dia sebetulnya bisa membalas. Paham Pak? Lah Allah itu bisa menyiksa Anda jam ini bisa, tetapi Allah memaafkan, bukan karena Allah itu tidak bisa menyiksa kamu. Gini loh Pak ya, anak bapak itu kerempeng ya, kerempeng beratnya kira-kira ya sekitar 30 kilo lah, kerempeng, terus tinggal tulang-tulangnya saja itu. Lalu dijotos orang yang badannya itu besar seperti Mike Tyson, tuh gitu, sampai roboh. Terus yang kecil ini ngomong gini, saya maafkan Pak, saya maafkan. Ini memaafkan bukan karena memaafkan, karena tidak bisa ngelawan. Paham tuh Pak?
Kenapa kamu maafkan? Terus gak nutut. Paham tuh Pak ya? Kalau yang sebesar Mike Tyson itu dipukul sama orang yang kecil itu, ya dipukul berkali-kali itu. Sampai iganya patah. Ya, terus yang ini bilang, saya maafkan. Nah, ini baru maafkan karena dia afuwan qadira, dia memaafkan dalam kondisi dia kuasa. Ada laki-laki yang memaafkan semua kesalahan istri, ya Pak ya. Cek sabari sampai niku. Wah pede sepuro. Ya apa to Mas? Iki omah tukonane bojo, tak kanane kendha. Tukonane bojo, aku ya gak nyambut gawe, mangan kuwi teko bojo. Ya. Adik-adikku ya di sekolah ana bojo kabeh Mas, sudah wis. Lah aku masih disakiti ya wis. Tak sepuro wae Mas. Itu bukan. Lha nek gak disepuro diusir nanti, Pak. Ini struktur Quran itu begitu, Pak. Afuwan qadira. Allah memaafkan dan Allah Maha Kuasa. Jadi Allah sekarang mau ya Pak ya. Mohon maaf itu. Kemarin saya khutbah Jumat itu. Saya jelaskan. Orang yang sombong karena keilmuannya, sombong karena pengikutnya, sombong karena partainya, sombong karena itu. Jangan dikira loh, kalau sekarang Allah menjadikan semua mereka yang sombong-sombong itu menjadikan kera hari ini, itu terlalu mudah bagi Allah. Kunu qiradatan khasiin, itu mudah. Mengapa Allah tidak merubah mereka jadi kera? Ya, bukan Allah tidak mampu, tapi Allah sedang memberi kesempatan untuk bertobat. Loh, gitu. Mengapa Allah tidak bisa menyiksa hari ini seperti kaumnya Nabi Lot? Nabi Lot dulu kan ada homo, ya toh, lesbi, homo, coba di situ. Dan belum ada organisasinya loh Pak. Sekarang ada organisasinya enggak? Organisasi. Bahkan itu bangga. Di luar negeri itu bahkan itu ada bendera itu. Satu hotel itu diberi bendera kuning, hijau, putih, hitam, merah itu. Pelangi itu simbol bahwa itu adalah LGBT. Saya kaget, saya di Swiss, loh di sini, dan di Spanyol, loh begini. Nah sebetulnya kalau Allah mau, itu sebenarnya Allah sudah lebih pantas menghujani manusia hari ini dengan batu yang berapi seperti zamannya Nabi Lot, ya. Setelah dihancurkan, kemudian bumi diangkat, kemudian dibalik, itu bisa. Gitu. Kenapa Allah kok tidak begitu? Apa Allah sudah kekuatannya menurun? Bukan. Allah Maha Kuasa, tetapi masih diberi kesempatan untuk itu. Makanya di sini, ini ya, Sayyidina Ali itu kan pernah ini loh Pak, mengejar orang, ya Pak ya pernah ya. Ali kan pernah mengejar orang sampai roboh tuh. Sayyidina Ali itu dalam sebuah peperangan, ini ada musuh yang dikejar dan akhirnya dia roboh, kemudian Ali di atasnya sedang memegang apa? Itu. Terus tidak jadi dipukulkan karena apa? Karena ia meludahi Nabi toh. Kata Ali, kalau saya sekarang membunuh itu karena diludahi, berarti aku membunuh karena marah saya, kepentingan nafsu saya. Sudah kalau gitu saya batalkan, saya bunuh, saya tinggal pergi. Kalau tidak meludahi saya bunuh. Karena saya meludahi berarti saya sakit hati toh. Nah berarti saya membunuh untuk kepentingan saya. Gitu. Tapi berita itu tidak sampai kemana-mana. Kalau sampai kemana-mana, nanti ada teori bagaimana untuk melunakkan orang Islam, diludahi saja.
Ya itulah Pak ya si ayat ini, ayat tentang semua ini ayat tentang perkataan. Baik Pak, ini sudah ada isyarat dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Begini Ustaz, kalau tadi disampaikan bahwa sholat itu ada perenungan sampai-sampai menyapa ibu tadi, sahabat-sahabat tadi itu yang sholat itu kan begitu panjang ya, sehingga kalau sholat dengan cara seperti itu begitu panjang. Apakah perenungan seperti itu tidak bisa di luar sholat, sehingga kita dalam kondisi kesendirian kita merenungkan hal-hal yang seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti hubungan suami istri itu tidak boleh diekspos. Ya kalau konsultasi boleh lah itu. Tapi bagaimana kalau ada dokter yang banyak orang di ruangan yang banyak, sehingga banyak yang mendengarkan, itu dengan vulgar menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Jadi suami istri itu menyampaikan di depan dokter, itu di depan orang. Bukan, dokter itu menyampaikan bagaimana, istilahnya seksologi itu menyampaikan bagaimana supaya kedua-duanya saling memuaskan. Itu ada trik-triknya, itu disampaikan secara terbuka. Nah itu bagaimana itu? Terima kasih. Oke, yang pertama Pak, renungan tentang sholawat salam untuk orang-orang yang daftar orang nama sekian banyak, betapa lamanya sholat itu Pak ya. Itu lah Bapak kenapa enggak mau sholat lama? Saya tanya dulu, kenapa? Bapak jawab, kok Bapak justru ngeluh sholat kok lama-lama gitu, kenapa? Saya jawab, ada keperluan gitu. Kalau ada keperluan ya sudah selesai. Nanti nunggu kalau tidak ada keperluan diperpanjang lagi. Nggih Pak nggih. Itu. Sebab beda Bapak. Jenengan merenungkan sesuatu, berdoa sesuatu dalam sholat, itu lipatannya jutaan kali lebih power daripada di luar sholat. Paham Pak ya? Kalau Bapak di luar sholat, kentut boleh enggak? Di luar sholat? Pak, boleh. Di dalam sholat? Enggak boleh toh. Nah, berarti itu poinnya besar. Pak, itu toh. Itu. Jadi enggak apa-apa dalam sholat saja, Pak. Dalam sholat saja. Supaya wong saya ini ngajari supaya sholatnya lama kok. Justru itu saya breakdown supaya lama. Lalu sampai cukup. Ya Allah berikan saya bahagia dunia akhirat. Entek Pak. Cepet buyar Pak. Paham tuh Pak ya? Saya ngajari mereteli itu supaya sholatnya lama gitu. Yang kedua Pak, kalau Bapak di luar sholat Pak, kemudian HP Bapak apa yang Bapak lakukan? Jenengan waktu zikir Pak, okay. Terus HP jenengan on itu, apa yang Bapak lakukan? Angkat. Kalau dalam sholat nggak bisa. Kelebihannya di situ. Lah apakah orang gini Pak ya? Ada Nabi ini, Nabi berdoa, doalah kamu dubura kulli sholatin. Dubura itu diartikan dua. Diartikan dengan dubur itu mohon maaf ya, itu kan di bagian belakang ya. Berdoalah kamu pada ujung sholatmu. Itu diartikan dua. Diartikan berdoalah kamu setelah sholatmu. Ada yang mengartikan berdoalah pada ujung sholatmu, berarti pada tasyahud. Gitu. Sudah ya. Dalam sholat mau enak sholat, bentar enak. Umpamanya Pak ya. Setelah sholat kemudian Pak, sego goreng wis siap. Dulu Pak. Ayo Pak, langsung muat gambar wis itu. Wis dah itu. Gitu. Nah, tapi kalau dalam sholat itu masih ada proses lumayan. Bahkan bisa jadi tidak dengar. Yang kedua, bagaimana hubungan suami istri itu diterangkan dokter sampai detail, ya Pak ya? Iya Pak ya, itu. Menyebut nama orang?
Tidak, ya berarti tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan menyebut nama orang. Lah kenapa diterangkan? Ya, kita tahu tidak sedikit orang minta perceraian kan karena gagal ini, Pak. Paham, Pak ya? Berarti itu penting. Berarti penting. Nabi saja itu ketika perang, Pak, selesai perang, itu tentara itu diajak istirahat dulu, Pak. Disuruh mandi-mandi dulu. Mandi-mandi dulu, kemudian suruh memberitahu istrinya itu sana semua bahwa tentara sudah mulai pulang. Supaya di sana siap, di sini harum. Loh, urusan seks itu jangan dipandang sederhana, Pak. Itu penting, Pak. Penting apa betul? Penting, Pak ini. Umur berapa jenengan? 50. Masih penting enggak? Cuma 50. Kosong 70 aja. Gitu, Pak ya. Jadi dia menjelaskan itu untuk diniati, ini ilmu gitu, Pak ya. Ini ilmu. Nah, ilmu ini kemudian juga diharapkan bahwa ada saling memahami di dalam hubungan seksual itu. Nanti diterangkan, ibu umur berapa? Sekian, berarti itu sudah menopause. Toh itu hati-hati. Ibu sekarang sudah gak tertarik, kenapa hubungan seksual? Iya, karena ini mohon maaf itu cairannya sudah kurang. Oh kalau gitu berarti ini pakai cairan yang ini, itu ini. Oh gitu, alhamdulillah. Nah, itu bagian. Kemudian akhirnya konflik dalam rumah itu. Kan banyak, Pak, orang dipukul dan segala itu kemudian gara-gara nolak, Pak. Itu. Ada tuh, Pak. Siapa? Sampean kok. Sing lanang mau sebut kok sing wedok. Bagus. Ayo satu lagi yang dari Ibu. Bu, ya. Enggak ada apa-apa yang laki-laki lah, siapapun gitu. Ada, Ibu ada enggak? Yang putra, yang Bapak? Enggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Ini perlu, Pak, itu tanya jawab itu perlu. Tanya jawab itu perlu karena contohnya kayak gini. Saya menjelaskan tentang meminta diberi kekuatan syukur untuk satu nikmat. Ya tadi Mbak ya, gitu. Lalu dia itu protes. Pak, saya tidak terima. Kenapa, Pak? Lawang syukur, Pak, hanya Bapak ngajari syukur hanya satu nikmat. Perhatikan. Dia salah paham. Betul Pak ya? Padahal saya tadi menyebut Nabi Sulaiman itu minta diberi kekuatan Allah untuk syukur satu nikmat di dalam ayat ini untuk menggambarkan bahwa syukur satu nikmat saja itu sudah kelelahan tanpa bantuan Allah, maka mintalah bantuan Allah untuk mensyukuri yang lebih banyak. Nah itu ditafsiri, Bapak ngajari syukur hanya satu, Pak. Loh gitu. Akhirnya saya jelaskan, oh begitu. Itu kalau tidak ada tanya jawab, Pak, pulang itu terus itu disebut, Pak, ini Ustadz Capopo gitu, salah faham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.